Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Alvaro Alfaruk. NIM saya 124703039 dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi RLC gitu ya. Simulasi RLC terkait dengan body plot. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah simulasi RLC gitu ya yang dapat menghitung body plot menggunakan Python via VS Code gitu. Nah, tugas ini tuh adalah project dari mata kuliah elektronika lanjut gitu ya. Oke, kita langsung ke pemrogramannya. Oke, jadi program yang saya gunakan itu merupakan simulator respon frekuensi rangkaian RLC yang dibuat menggunakan Python gitu ya via VS Code. Nah, jadi program ini tuh memiliki antarmuka grafis sehingga pengguna ini dapat memasukkan nilai resistor, induktor, kapasitor, dan juga memilih jenis filter yang akan dianalisis gitu. Nah, ini kita coba untuk run ya, untuk kita melihat tampilannya di GUI. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini misal adalah resistance di variasi 1000 gitu ya, dan induktornya di 0,01 H dan kapasitornya di segini gitu. Nah, ini filter type-nya juga kita bisa atur-atur gitu. Nah, di sini kita gunakan yang low pass dan kita coba untuk run simulator. Nah, seperti ini gitu ya. Hasil dari Oke, jadi ini data yang dihasilkan gitu ya dari input yang kita lakukan tadi gitu terhadap nilai resistance, induktor, dan juga kapasitasinya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus tujuan daripada praktikum ini itu adalah untuk menganalisis karakteristik respon frekuensi rangkaian RLC, terus juga menentukan frekuensi resonansi, faktor kualitas dan juga key factor, bandwidth, serta mengamati adanya perubahan magnitud dan fase terhadap frekuensi masukannya gitu. Nah, jadi pada simulasi ini kita itu akan menggunakan parameter resistor sebesar 1000 gitu ya, dan juga induktor sebesar 0,01 Henry atau 10 mH, 0,01 Henry atau 10 mH, dan juga kapasitor sebesar 1 mikrofarad gitu. Nah, lalu kita ini bisa lihat gitu ya, ini input yang kita lakukan gitu ya. Inputnya resistannya 1000, induktornya 0,01, dan kapasitornya itu di 1 mikrofarad. Nah, jadi filter yang digunakan juga di sini kita adalah low pass filter gitu ya. Dari tiga pilihan kita pilih ke yang low pass. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan simulasinya, dan ya ini gitu ya grafik yang kita dapatkan. Nah, setelah simulasi dijalankan, program itu akan secara otomatis gitu ya membentuk fungsi alih gitu ya, atau fungsi transfer function gitu ya dari rangkaian RLC, dan menghitung beberapa parameter pentingnya gitu. Sebentar saya besarkan. Nah, jadi pada panel sebelah kiri itu kita bisa melihat di sini gitu ya. Kita bisa melihat hasil perhitungan frekuensi resonansi, terus juga faktor kualitas, dan juga bandwidthnya gitu ya. Dan juga bandwidthnya di sini kita bisa melihat. Nah, terus untuk di bagian sini dari hasil simulasinya itu diperoleh frekuensi sebesar, di sini bisa lihat gitu ya, sekitar 1591,55 Hz. Nah, nilai ini tuh merupakan frekuensi ketika pengaruh induktor dan kapasitor berada pada kondisi seimbang. Nah, selain itu diperoleh juga faktor kualitas atau key factor
sebesar di sini kita bisa lihat gitu ya sebesar 0,1. Nah, nilai Q yang kecil ini menunjukkan bahwa sistem ini tuh memiliki redaman yang cukup besar sehingga respon resonansinya itu tidak terlalu tajam gitu ya. Nah, terus bandwidthnya kita memperoleh sebesar 15.000, di sini 15.915,49 Hz. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik gitu ya. Nah, pada grafik pertama itu merupakan grafik bode magnitude, ini nih yang atas. Ini ada grafik bode magnitude yang menunjukkan hubungan antara frekuensi dan juga penguatan sistem dalam satuan desibel, sorry. Nah, pada frekuensi rendah kita itu melihat di sini ya, pada frekuensi rendah terlihat bahwa magnetnya itu berada di sekitar 0 desibel gitu nih, di sekitar sini gitu ya. Berada di sekitar 0 desibel. Nah, pada frekuensi rendah kita terlihat bahwa, dan hal ini tuh menunjukkan bahwa sinyal dari frekuensi rendah itu dapat dilewatkan gitu oleh sistem dengan sangat baik. Nah, lalu ketika frekuensinya semakin besar gitu ya, magnitudenya itu mulai menurun secara bertahap gitu. Magnitudenya mulai berturun secara bertahap. Hal ini tuh menunjukkan adanya sinyal frekuensi tinggi mulai mengalami pelemahan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu penurunannya. Kayak gitu. Nah, terus grafik merah-merah putus-putus ini yang berada di tengah-tengah ini nih ya. Nah, itu tuh menunjukkan posisi frekuensi resonansi yang telah dihitung sebelumnya gitu, yaitu di sekitar tadi gitu ya 1590 Hz. Kayak gitu. Nah, setelah melewati dari frekuensi ini gitu ya, melewati frekuensi tersebut, magnitudenya itu akan terus turun hingga mencapai nilai yang sangat kecil pada frekuensi yang tinggi gitu di sini nih. Nah, karakteristik ini tuh menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dengan low pass filter gitu ya, dan meloloskan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Nah, lalu kita lanjut ke grafik selanjutnya gitu ya, yang di bawah. Nah, grafik ini tuh adalah grafik yang menunjukkan perubahan fase terhadap si frekuensinya gitu. Nah, jadi pada frekuensi rendah gitu ya, kita bisa lihat bersama pada frekuensi rendah fase itu berada mendekati 0 derajat sehingga sinyal keluarannya itu hampir sefasa dengan sinyal masukannya gitu. Nah, terus ketika frekuensi itunya meningkat, fasenya tuh berubah secara bertahap menuju ke nilai negatif gitu ya. Nah, ini menurun ke bawah gitu ya, menuju nilai negatif. Nah, di sekitar frekuensi resonansi gitu, fase berada mendekati di minus 90 derajat gitu. Sekitaran sini gitu ya. 90 derajat. Nah, terus pada frekuensi yang jauh lebih tinggi lagi, fase itu mendekati minus 180 derajat. Nah, di sini mendekati ke 180 derajat. Nah, perubahan fase ini tuh terjadi akibat adanya pengaruh induktor dan juga kapasitor yang memberikan pergeseran hubungan antara tegangan dan arus pada berbagai frekuensi. Nah, program ini itu juga menyediakan fitur menyimpan grafik gitu. Nah, jadi ini kita bisa simpan gitu ya. Kita bisa simpan dari si kedua data ini gitu ya, di save plot di sini. Nah, kita bisa langsung menyimpan hasil datanya ke komputer kita. Kayak gitu. Nah, dengan tombol tersebut, grafik dari hasil simulasinya itu dapat disimpan dalam format gambar untuk keperluan dokumentasi ataupun analisis lebih lanjut. Nah, sebagai tambahan juga, program ini juga itu mendukung jenis filter high pass dan band pass gitu ya, seperti dengan yang filter type yang ada di sini gitu ya. Mendukung yang high pass dan band pass juga. Kayak gitu. Nah, jadi tapi meskipun bisa menggunakan high pass dan band pass pada praktikum kali ini dan analisis ini, kita memfokuskan gitu ya pada low pass filter sesuai dengan dari tujuan percobaannya. Nah, berdasarkan hasil simulasi yang dapat kita simpulkan menunjukkan karakteristik low pass filter, frekuensi resonansi diperoleh sebesar
1591,55 Hz, faktor kualitas sebesar 0,1, dan terakhir bandwidth-nya itu sebesar 15.915,49 Hz. Nah, grafik magnitude juga menunjukkan bahwa sinyal frekuensi rendah dapat dilewatkan dengan baik, sedangkan sinyal frekuensi tinggi mengalami redaman yang besar gitu. Grafik fase juga menunjukkan pergeseran daripada fase dari mendekati 0 derajat hingga mendekati minus 180 derajat seiring meningkatnya frekuensinya. Nah, dengan demikian tujuan dari praktikum ini untuk menganalisis respon frekuensi rangkaian RLC menggunakan Bode plot telah berhasil dicapai gitu ya. Dan hasilnya diperoleh sesuai dengan teori yang dipelajari. Sekian presentasi yang telah saya buat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.